dan tenaga kependidikan sangat penting bagi terjadinya transformasi pembelajaran kepada murid. Nah, komunitas belajar juga dalam sekolah ini menjadi wadah atau tempat guru dan tenaga pendidikan untuk terus belajar bersama-sama, berkolaborasi secara rutin setiap hari. Kemudian di SD Mustika Jaya 2 ini sudah memiliki komunitas belajar yang bernama Rempu Gresep yang digunakan menjadi ruang diskusi dan kolaborasi antar guru dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Mustika Jaya 2, Bapak Damiri SPD MPD. Pada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Mustika Jaya 2. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara komunitas belajar Rempu Gresep yang akan membahas tentang rapor pendidikan di SDN Mustika Jaya 2. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, acara bisa berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah kita kepada Bapak Damiri Suryadi, SPD MMPD, kami persilahkan. Bapak Ibu di rumah ini, karena ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Yang paling utama yaitu masalah rapor pendidikan. Nah, di dalam rapor pendidikan setelah kita lihat bedah banyak, tidak banyak sebetulnya ada warna yang kuning. Sebetulnya rapor pendidikan kita itu meningkat dari tahun dibandingkan dengan tahun kemarin, dan masih ada yang warna kuning yang perlu kita selesaikan. Nah, saya berharap untuk dalam kegiatan kelompok belajar ini kita bisa mengidentifikasi permasalahan apa yang menyebabkan rapor pendidikan kita itu warna kuning, terutama dalam kualitas pembelajaran. Itu masalah yang paling fokus di sekolah itu masalah pembelajaran. Kualitasnya mungkin sudah dilaksanakan, cuma kualitasnya yang masih kurang. Nah, saya berharap dengan kelompok belajar ini guru-guru bisa bersama-sama membedah, mencari jalan keluar, mengidentifikasi apa masalahnya, lalu dibicarakan dan diselesaikan. Saya kira begitu. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Silakan. Saya melihat yang tertera di depan, kita perlu mengadakan atau menentukan metode atau strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik anak peserta didik yang ada di sekolah kita. Menurut saya, guru dalam mengajar itu kurang bervariasi dalam layanan pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Pembelajaran yang monoton dan tidak melibatkan banyak referensi serta sumber belajar yang beragam akan mengurangi keterlibatan dan motivasi peserta didik dalam belajar. Baik, Bu Irma, terima kasih atas pendapatnya. Barangkali ada yang lain? Menurut pendapat saya, kemungkinan pembelajaran yang dilakukan itu belum berpusat pada peserta didik, sehingga belum mencapai hasil yang kita harapkan. Demikian, Pak. Baik, Bu Endang. Kita perlu hari ini dalam pelaksanaannya
di komunitas belajar ini membahas atau membenahi masalah kualitas pembelajaran tersebut. Jadi dengan membuat satu perencanaan dari hasil evaluasi tadi, kita buat satu perencanaan, kemudian mencari jalan keluarnya. Ada permasalahan atau rapor pendidikan di sekolah kita itu jadi yang terbaik. Jadi tidak ada yang warna kuningnya kalau kita dengan berharap sekali adanya saling koordinasi dan kolaborasi dan saling tukar pemikiran di antara Bapak Ibu sekalian. Ini itu yang saya lanjutkan dengan silakan Bapak Ibu buat bahas dengan bersama teman-teman yang telah dibuat kelompok sudah dibuat kelompok, silakan untuk membahasnya. Begitu banyak tanya. Mohon untuk diperjelas Pak, indikator mana dalam hal ini berkaitan dengan proses kualitas pembelajaran. Mungkin selama ini teman-teman dalam pembelajaran itu mana sih yang perlu ditingkatkan dan sebagainya. Saya rasa mungkin teman-teman belum mempunyai suatu persepsi yang sama indikator-indikator manakah yang menjadi permasalahan itu. Jadi ini nanti dituangkan dalam bentuk mungkin diperjelas, mungkin dari Bu Susi dan Bapak menjelaskan mana sih indikator-indikator yang perlu kita bahas dan sebagainya. Saya sendiri, kalau menurut saya sendiri juga sudah contoh nih dalam anak-anak dalam pembelajaran, misalnya anak yang kurang bisa menendang bola, saya kelompokkan juga nanti main sama anak-anak yang sekiranya mempunyai kualitas yang sama gitu. Jadi saya masih merasa kebingungan mana akar permasalahannya di mana, indikator mana yang perlu kita sama-sama kita laksanakan dalam saat pembelajaran, Pak. Saya rasa juga teman-teman juga belum satu persepsi, mempunyai mindset yang sama kaitannya dengan masalah yang menjadi akar pemelasan dalam kualitas pembelajaran itu sendiri. Makanya sampai sekarang itu kenapa kok masih dicap sampai ning gitu. Itu mungkin ada kebingungan dan kurang jelasan dalam hal menyikapi kualitas pembelajaran. Jadi memang kita perlu mencari apa sebetulnya yang jadi hambatan, jadi penyebab bahwa rapor pendidikan kita kuning gitu. Dulu kan diupload setiap rapor tapi setelah keluar kayaknya tidak menyangka kualitas satu aja, kualitas pembelajaran kira gimana nanti akan dibahas ya. Bapak Ibu, biar lebih jelas saya akan buka rapor pendidikan kita. Jadi di rapor pendidikan kita yang terbaru, tadi Bapak sudah jelaskan, sebenarnya dari tahun sebelumnya dan sekarang sudah ada peningkatan. Untuk tahun sekarang, rapor pendidikan kita yang masih berwarna kuning tinggal satu. Harus kita benahi. Ya, ini masalahnya kan di kualitas pembelajaran, berarti ada pada guru ya. Guru bagaimana memfasilitasi peserta didiknya. Makanya kita benahi bersama agar kegiatan kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bisa bersama-sama untuk meningkatkan rapor pendidikan kita. Kalau dilihat dari rekomendasi ini, rekomendasi dari rapor pendidikan yang itu di sini ada kepala sekolah dan pendidik mempelajari metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Ya, Bu Vivi, menurut saya ada juga yang salah satu faktor anak itu dari input juga. Jadi input anak misalnya dari kelas rendah itu sudah ketahuan kan, kelas 2 susah baca. Nah itu karena sudah kesalahan prosedur semua harus naik. Nah itu bagaimana fungsinya kalau dia nggak bisa, susah membaca, susah menghitung, itu apa harus cut dulu apa lanjut, itu juga jadi kendala menurut saya. Baik, itu adalah salah satu identifikasi masalah yang ada ya Bu ya. Nanti masalah-masalah yang ada akan kita rangkum, kemudian kita membuat perencanaan untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Oke, baik.
baik Bapak Ibu, itu adalah tahap identifikasi permasalahan yang ada. Selanjutnya, ayo kita coba mencari solusi. Apa sih rencana yang akan kita laksanakan agar permasalahan yang ada itu bisa kita atasi bersama. Barangkali Bapak Ibu ada yang punya pendapat. Silakan Bu Lani. Jadi menurut saya mungkin bisa digunakan perlu adanya pendekatan yang berpusat pada murid. Maksudnya setiap yang kita lakukan selalu melibatkan murid. Contohnya dengan satu, mengadakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yang pada jawabannya untuk awalnya kita lemparkan dulu pada murid. Nah, kemudian bisa juga dengan melaksanakan kolaborasi, di mana teman bisa membantu teman yang lainnya atau dia mengkolaborasikan sama-sama kemampuan masing-masing muridnya. Dan satu lagi bisa juga dengan seringnya mengadakan kerja kelompok. Dengan begitu semua kemampuan murid bisa tereksplor. Demikian mungkin Bu Titi. Oh iya, bagus sekali pendapat dari Bu Lani. Ini ada masukan dari Bu Lani, bagaimana kalau kita membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan beberapa metode yang tadi disampaikan gitu ya. Oke, bagus. Ibu ada lagi yang mau berpendapat? Oh ya, silakan Bu Fadril. Ya, mungkin kita bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Kita bisa mengintegrasikan berbagai sumber belajar seperti buku, jurnal, internet, dan narasumber untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam kepada siswa. Ini juga bisa membantu murid dalam menghubungkan materi pembelajaran dengan dunia nyata. Oh iya. Wah, keren sekali pendapat Ibu. Jadi dengan kita menghadirkan anak ke dalam dunia nyata mereka, membuat anak lebih bersemangat belajar gitu ya. Pembelajaran yang lebih bermakna dan lebih kontekstual. Baik. Saya berpendapat bahwa kita harus menganalisa kebutuhan murid sehingga kita bisa menyesuaikan pembelajaran yang lebih relevan lagi. Oh baik Ibu. Terima kasih. Jadi kita membuat perencanaan agar pembelajaran lebih relevan ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oh ya silakan Bu Neneng. Betul Bu, kita melihat situasi kelas dengan menganalisa kebutuhan murid sehingga kita bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kelas yang akan buat siswa itu bagaimana pembelajarannya yang harus kita buat. Oh baik Ibu. Gimana Ibu? Oh ya Bu Sari silakan. Kalau seperti itu, bagaimana cara kita untuk menganalisis kebutuhan murid tersebut? Nah, cara menganalisis kebutuhan peserta didik, Bapak Ibu barangkali ada yang mau berpendapat? Ya, kalau menurut saya kita buat lembar asesmen awal, kita buat bersama untuk mengetahui kebutuhan peserta didik tadi. Bisa dengan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik, untuk mengetahui minat peserta didik, kita buat lembar asesmen. Jadi dengan lembar asesmen kita bisa menganalisis kebutuhan dari peserta didik. Bagaimana menurut Ibu, Bapak Ibu? Ya, Bu Arsi silakan. Berarti kita membuat soal itu di awal pembelajaran ya Bu? Nah, oke, baik Bu Arsi. Untuk asesmen awal itu bisa di awal ajaran baru. Misalnya di awal ajaran baru kita agar tahu murid, kita buat asesmen awal. Bisa juga di materi awal, materi baru. Misalnya topik 1 sudah selesai, kita akan membahas topik selanjutnya, kita membuat asesmen lagi. Asesmen tidak harus yang rumit-rumit, kita buat yang sederhana saja. Gitu ya Bu ya? Ada lagi Bu? Karena pentingnya untuk mengetahui peminatan siswa terlebih dahulu sebelum mereka itu melangkah ke pembelajaran selanjutnya. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Berarti asesmen ini diperlukan ya Bapak Ibu ya? Ada lagi yang mau berpendapat? Oh ya silakan Bu Susi. Setuju Bu. Kalau begitu, kapan kita mulainya? Wah, semangat sekali Bu Susi nih. Berarti kita sudah setuju, kita akan membuat kegiatan awal kita, perencanaan awal kita dengan melakukan asesmen awal ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pertanyaan dari Bu Susi bagus sekali. Kapan kita memulainya Bapak Ibu?
iya. Dikasih kopi kan bagus. Lebih cepat lebih bagus. Baik, berarti ayo kita buat perencanaan, membuat asesmen awal. Nanti kita bikin tim untuk membuat soalnya. Kemudian kita bagikan ke murid-murid kita ya. Ibu, bagaimana kalau kita mulai menggunakan asesmen awal pada minggu ini? Oke, berarti perencanaan awal kita adalah menggunakan asesmen awal kepada peserta didik di minggu ini ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak, kami serahkan lagi kepada Bapak Kepala Sekolah perencanaan kita sedikit-sedikit dari menggunakan asesmen awal dulu. Oke, artinya sudah selesai hari ini. Untuk lanjutan mungkin kita akan kembali lagi membahas implementasi dari seluruh rencana yang kita rumuskan ya. Dan jangan lupa membawa gambar asisten setiap kelas. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan Sobat. Hari ini kita naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini gua akan membagikan soal asesmen awal. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerjakannya. Kerjakan dengan rileks dan kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Insya Allah, Ibu yakin kalian bisa mengerjakannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Oke, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir dalam komunitas belajar kita. Nah, kita akan membahas tentang progres perencanaan kita yang minggu lalu sudah kita bahas, yaitu kita membuat perencanaan menggunakan asesmen awal untuk peserta didik. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah melaksanakannya? Sudah. Alhamdulillah. Silakan yang mau ingin melaporkan. Apakah semuanya sudah berjalan dengan lancar? Sudah. Oke, siapa yang ingin menjelaskan atau menceritakan? Silakan Bu Siti. Alhamdulillah lancar Bu setelah saya melakukan asesmen. Ternyata minat anak-anak beragam ya, sehingga tidak dapat kita samaratakan. Oh iya, betul Ibu, karena anak bermacam. Oh, ada lagi. Silakan Ibu Ria. Betul sekali Bu, dengan adanya asesmen kita lebih bisa mengenal siswa dan kita juga bisa dapat menentukan apa yang mereka butuhkan. Jadi dengan asesmen kita bisa mengenal kebutuhan peserta didik ya Bu ya. Oke, ada lagi Ibu? Oh ya, silakan Bu Feni. Silakan. Benar sekali, setelah saya melakukan asesmen, saya mengetahui gaya belajar peserta didik dan saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Oke, terima kasih Bu Feni. Ada lagi Bu? Oh iya Guru, silakan. Saya sudah melakukan asesmen terhadap peserta didik. Ternyata memang membantu sekali dalam mendidik, mengenali bakat dan minat peserta didik kita. Oke, baik Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Oh ya, silakan Bu Sri. Saya Bu. Setelah kita melakukan asesmen pada siswa, kita bisa menentukan metode dan strategi yang tepat pada siswa kita. Oke, baik Bu. Nah, berarti untuk perencanaan awal kita melakukan perbaikan kualitas pembelajaran. Kita mengadakan asesmen awal sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu ya. Sudah. Untuk selanjutnya kita akan membuat perencanaan lanjutan. Misalnya dengan membuat metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Baik. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah berjalan dengan baik.
rencana yang sudah kita canangkan pada minggu kemarin juga sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah rencana kita menggunakan asesmen awal, kita bisa membuat perencanaan yang bisa. Kita akan adakan pertemuan lagi di minggu depan untuk membahas masalah-masalah lainnya yang memang harus kita benahi bersama. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih atas waktu dari Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas belajar di sekolah diharapkan dapat menjadi wadah bagi guru untuk menyelesaikan masalah bersama yang dihadapi di kelas atau di sekolahnya. Dengan adanya komunitas belajar akan membantu guru dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Optimalisasi komunitas belajar di sekolah akan berdampak positif bagi peserta didik. Ayo, kita optimalkan komunitas belajar di sekolah kita.